Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. La taqsidan ma'ahu ila gharadid tuna kasanaihim aw nahwi dzaka tawassulah. La taqsidan, jangan sekali-kali kamu menyengaja berniat ma'ahu bersamanya taqarrub ibadah ila gharadid duna kepada tujuan-tujuan dunia, kasanaihim seperti pujian mereka manusia, au nahwi dzaka atau seumpama yang demikian itu, tawassula akan penyampaian. Jangan berniat olehmu bersama taqarrub ibadah tawassula akan penyampai ila gharadid duna kepada tujuan dunia, kasanaihim seperti pujian manusia, au nahwi dzaka atau seumpama yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara wasiat-wasiat para kekasih-kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, adalah ikhlas, yakni di dalam semua ibadah yang dikerjakan hendaknya tujuan kita sebagai manusia semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya Allah, atau mengharapkan perlindungan dari azabnya Allah. Demikianlah ikhlas, tidak punya banyak muatan dan motivasi di dalam ibadah yang dikerjakan selain motivasinya billah ilallah minallah. Ini hendaknya ini. Karena itu saudara, kata kiai kita, la taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kasanaihim aw nahwi dzaka tawassulah. Ibadah
dalam mendekatkan diri kepada Allah, niatkan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua larangan yang muncul di dalam sebutan ikhlas itu, saudara. Yang pertama, larangan tidak ada niatan dalam ibadah kepada Allah ini sama sekali, dan larangan niatan ibadah disertai tujuan kepentingan dunia. Karena itu kata kiai kita, la taqsidan, awas kalau orang pengen bahagia dunia dan akhirat, awas orang yang pengen suluk menempuh jalan-jalan yang ditempuh para salafus saleh, awas jangan sampai dalam ibadah ini ada terbesit muatan-muatan kepentingan dunia. Sebab itu menghilangkan keikhlasan. Seperti mana? Seperti puasa. Jangan sampai kita puasa ada muatan agar supaya badan saya langsing, sebab di puasa ada diet. Itu tidak ikhlas murni namanya. Tidak ikhlas. Begitu juga dalam kita ibadah malam, baca Quran jam 10 semangat, niatannya jangan terisi biar mata kuat melek sampai jam 2 sebab ada Chelsea sama MU. Ini ada muatan niatan dunia. Kita ngaji, awas jangan sampai ada tertunggangi. Kalau datang pada ngaji ini lumayan ada kebuli, lumayan mulu, dan jadi nggak perlu beri beras masak. Bila ada muatan itu namanya belum ikhlas. Jangan sampai ada kepentingan lain di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau menyatakan orang yang ibadah
muatan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengharapkan ridhonya Allah, untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, namanya disebut orang yang ikhlas. Meski bertingkat-tingkat dalam keikhlasannya tidak sama, namun orang yang ibadah niatannya karena Allah juga, karena diet juga, ibarat puasa, baca Quran karena Allah juga, karena agar mata melek juga, atau ngajinya niatannya emang mau ngaji dan menghindari bini yang di rumah ngomel mulu. Kan bisa jadi niat ngajinya begitu. Yang kayak begitu namanya disebut orang yang tidak ikhlas. Namanya disebut orang yang riya, sehingga amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain capek-capek duduk doang di majelis. Sedangkan orang yang ibadah muatannya murni, tidak ada karena Allahnya, tapi karena murni kerinduan pujian-pujian orang, maka orang semodel ini amat sangat mengkhawatirkan. Ibadahnya disebut ibadatul munafiqin. Ibadahnya adalah ibadah orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memberikan warning kepada kita, satu alarm dalam satu hadis yang beliau sabdakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ay qalatis sahabatu radhiyallahu anhum wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-riya. Kata Nabi, sesungguhnya perkara yang paling saya takuti menjangkit kalian umat bukan terkena wabah virus, bukan itu yang saya takuti. Itu mah pakai masker aja 3M sudah cukup katanya. Yang paling ditakuti menjangkit kalian adalah terjangkit virus syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya sayyidi ya Rasulullah, wa masyirkul asghar,
wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Syirik kecil itu ibadah disertai muatan niat pamer, pengen dinilai oleh orang, pengen dipuji oleh orang. Karena itu ikhlas adalah wasiat daripada para wali-waliullah. Alangkah beruntungnya seorang muslim yang tidak tersiksa batinnya dalam beribadah kepada Allah oleh kerinduan untuk dipuji dan disanjung, dihormati oleh orang lain. Jujur, kita akan sengsara. Jujur, kita akan tersiksa batin kita karena terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain kepada kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, kalaulah hati kita sudah ikhlas, pasti akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang amat sangat luar biasa dalam ibadah yang kita kerjakan. Kita tidak akan letih beribadah jika kita sudah ada keikhlasan kepada Allah. Kita tidak akan capek beribadah bila kita sudah ada ketulusan dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita ngaji niatnya pengen dipuji orang, maka ketika orang yang pengen kita dipuji enggak ada, maka kita enggak bakalan ngaji. Bila kita diajak zikir, di hatinya niatnya biar dapat besek, bila kemudian tidak kebagian besek, maka jiwa kita tersiksa, merasa tersakiti, mulut kita endumel, tahu endumel? Begitu. Bisanya ngundang doang, nggak bisa menghormati tamunya Rasulullah. Saya kan tamunya Rasulullah, ngapa kagak dikasih makan? Bilang kalau timbang snack doang yang isinya pastel atu sama kuah atu gitu, jadi gua juga sarapan dulu di rumah. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Jadi alangkah tersiksa jiwa seseorang bila beribadah ada kerinduan
dinilai oleh orang lain. Terserah, yang penting saya mau beribadah. Mau dinilai orang atau tidak enggak penting, sebab dia tak punya surga, tak punya neraka. Saya mau pengen dinilai oleh yang punya surga dan punya neraka. Itu begitu. Masih termasuk ikhlas meski kelasnya paling buncret. Buncret apa ya? Buncit apa? Oh, paling terakhir. Begitu. Meski kelasnya paling buncit, bila dia sholat duha pengen rezekinya luas, ikhlas juga. Kelas rendah, bila baca waqiah pengen dagangnya laris, bila baca sallallahu ala Muhammad pengen duitnya banyak. Ikhlas kelas buncit, kelas buncit. Naik lagi, masih termasuk ikhlas kelas menengah. Bila dia ibadah pengen dimasukkan ke dalam surga, dia sholat duha pengen masuk surga lewat pintu khusus, sebab kata Nabi, inna fil jannati lababan yuqalu lahu babud duha. Di surga ada pintu VVIP khusus namanya duha gate, khusus bagi mereka yang istiqomah sholat duha. Dia sholat duha rajin pengen masuk surga, ikhlas kelas menengah. Begitu juga ada orang baca Ratibul Haddad biar dikubur kagak disiksa, itu juga ikhlas kelas menengah. Tapi yang paling tinggi, bila dia ibadah tidak ada kerinduan surga, tidak ada kerinduan neraka, tidak takut dijeblosin ke neraka, akan tetapi murni ibadah atas dasar cinta. Karena Allah cinta kebaikan, cinta ibadah, maka saya ibadah mengerjakan yang dicintai oleh Allah. Terserah Allah mau dibalas dengan surga atau mau dimasukin neraka, itu adalah hak prerogatif Allah. Yang penting saya butuh ama ibadah demi mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu hendaklah kita sebelum beribadah apa saja ngaji, sedekah, apa saja kita harus berdoa sebelum ibadah supaya diberikan keikhlasan oleh Allah dan jangan terjangkit virus riya. Diajarkan oleh Nabi sebagaimana
Imam Bukhari riwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, sebelum beribadah kita harus membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lam a'lam. Duhai Allah, aku berlindung kepadamu daripada aku berbuat syirik kecil, riya, padahal aku menyadarinya, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah bagi sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima lam a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Kalau mau berhenti, wa astaghfiruka lima lam a'lam. Bila ini dibaca sebelum beribadah, sebelum ngaji, sebelum mengajar, sebelum sedekah, maka Allah hilangkan sifat-sifat buruk semacam riya daripada hati kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata kiai kita, la taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kasanaihim au nahwi dzaka tawassulah. Jangan sekali-kali Anda punya niatan bersama ibadah supaya dapat dunia. Jangan digabung niat ibadah dengan niat riya, sebab ibadahnya akan jadi riya. Jangan ada kerinduan pengen dipuji orang, jangan ada kerinduan pengen dinilai orang. Seorang hamba Allah adalah orang yang beribadah memiliki ketulusan yang kuat dalam ibadah kepada Allah. Andai dia baca solawat, dia berkeinginan karena memang dirinya butuh untuk baca solawat, sebab dengan baca solawat Allah beri rahmat banyak, maka dia baca solawat berkepentingan bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dirinya punya kepentingan kedekatan yang intim, hubungan yang mesra dengan Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Karena itu saudara, kita ibadah saja. Dan ini yang paling tinggi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena itu ibadah ini supaya selamat, jangan ada mau dikibuli. Kadang di hati mau sedekah 5.000 apa 50.000 ya. Kalau 50.000 takut dipuji orang doang, 50.000. Begitu dilawan. Begitu. Kalau saya masukin di sini, ntar kata orang, kata saya dermawan, kasih biar terlatih jiwa kita. Kalau ada bisikan-bisikan bisa dilawan. Terus saja, biar nanti tidak muncul bisikan-bisikan semacam itu pada kesempatan ibadah yang lain. Itu kayak begitu. Biar rapi. Disuruh nulis list, ini masjid lagi dibangun, buat kusen-kusen per sentimeter 20.000, tulis saja. Saya nggak mau tulis, takut riak. Tulis. Kalau kita nggak mau nulis jadi riak. Begitu. Tulis, telawan terus. Karena ini penyakit, bukan orang lain yang kudu ngelawan, tapi diri sendiri. Kalau kita diri sendirinya nggak lawan, bakal kita terus terjangkit virus-virus ria, sama seperti virus yang sekarang beredar. Kapan mau berakhir? Bila telah hilang dari otak kita, bila telah hilang dari pemberitaan yang terus tidak berhenti bombastis. Seperti mana? Seperti kala kita tidur. Kalau tidur biasanya pakai masker enggak? Kalau tidur pakai masker enggak? Enggak, sebab coronanya tidur. Nanti waktu melek, coronanya melek. Jadi dia ada waktu-waktunya. Waktu tidur itu kan virus kecil bisa aja masuk lagi tidur. Tapi karena kita hilang dari pikiran kita karena tidur, maka corona tidur karena hilang. Selama muatan itu ada di otak kita, selama itu juga corona enggak bakalan kabur. Karena kabur dan tidaknya bagaimana kita mensikapinya. Begitu. Kalau di pasar enggak ada corona, rapat. Begitu. Kalaulah di masjid ada. Ini namanya di otak kita kadang muncul, kadang hilang. Ria, begitu saudara. Lawan. Ikhlas adalah kelas yang tertinggi. Dulu ada seorang sufi beribadah kepada Allah sudah 70 tahun, tidak keluar rumah. 70 tahun keluar rumahnya enggak. Tapi sekarang ini masih kita ngalamin orang yang tidak keluar rumah
14 tahun. Boro rumah, ke ruang tamu aja enggak, tinggalnya di pelapon. Ini rumah ada pelaponnya, adanya di atas pelapon, kagak turun-turun 14 tahun. Makan dikasih maghrib doang buat buka oleh bininya, itu juga tangan doang dari lubang pelapon. 14 tahun gak turun-turun. Nya bagaimana, wuduknya bagaimana, wallahu a'lam. Pokoknya udah 14 tahun baru minta tangga turun. Sudah 14 tahun masih hidup orangnya. Hidup ada. Dulu ada orang ibadah 70 tahun enggak keluar dari kamarnya. Ibadah, tapi kamar itu ada tempat, ya kayak kamar orang kaya, ada kamar mandinya begitu. Kalau makan, bininya pasang jadwal, taruh di depan, kayak orang corona, taruh depan aja. Begitu 70 tahun. Sesudah 70 tahun didatangi oleh malaikat ketika dia ibadah. Ada malaikat datang karena min karamatil aulia bisa jumpa dengan malaikat, bisa memandang malaikat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma melihat malaikat Jibril 2 kali dengan 2 mata kepadanya karena minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah 70 tahun saudara ibadah, malaikat datang. Kata malaikat, fulan, kalau namanya Udin, kata kita kan Udin ya kan, Udin ini ketika memimpin RT 2 kali menjabat, pengen 3 kali. Udin, emang Udin suka begitu. Jadi kata malaikat, fulan, meskipun engkau ibadah seperti ini 70 tahun enggak ketemu orang barang satu, jujur catatan yang saya tahu, kamu ini ujungnya masuk neraka. Nih catatannya, masuk neraka. Kalaulah Udin itu orangnya kita, udah ibadah tuh 40 hari tahajud, lalu dibisikin, ente biar kata tahajud 40 hari, ujungnya masuk neraka. Kira-kira mau terus berhenti? Terus apa berhenti? Berhenti. Maka kita mau kagak didatangi malaikat, udah kelihatan tampangnya begitu. Ini orang udah ibadah 70 tahun, didatangi malaikat, malaikat sampein, fulan, meskipun ibadah ente kayak begini nih, khalwat 70 tahun, tidak ketemu seorang pun, tetap
catatan yang saya tahu, kata malaikat, Anda ini bakalan masuk neraka. Itu orang menjawab, sufi tersebut menjawab apa yang disampaikan malaikat. Duhai malaikat, aku ini beribadah jujur dengan begini ngumpet 70 tahun. Bukan niatannya karena aku takut masuk neraka. Bukan juga aku ini berharap dapetin surga. Akan tetapi malaikat, aku tahu bahwa ketaatan itu adalah perbuatan yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu aku akan selalu mengerjakan ketaatan sampai aku mati. Adapun masuk surga, terserah Allah punya mau. Adapun masuk neraka, terserah Allah punya mau. Sesudah ibadah yang saya kerjakan mau ditempatkan di mana, aku tidak pantas untuk memilih, mengatur, mendikte, dan mengontrol Allah. Aku adalah seorang hamba yang tidak punya hak untuk mengatur-ngatur Tuhan akan menempatkan aku di mana. Aku adalah hamba yang butuh pada ketaatan. Sebab itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata malaikat, mulai sekarang kau ikhlas, la taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kasanaihim au nahwi dzaka tawassulah. Begitulah amalan-amalan para sufi. Ibadah saja, sehingga keyakinan kepada Allah dalam ibadah memiliki keyakinan yang mantap, tidak terikat keyakinannya dengan hasil. Tidak seperti kita orang awam yang keyakinan itu terikat kuat dengan hasil. Bila kita mengerjakan sholat duha, tidak ada perubahan dari warung kita, maka keyakinan bahwa duha adalah membuka pintu rizki mulai luntur karena keyakinan kita terikat kuat oleh hasil. Bila sedekah itu bisa melancarkan rezeki, kita jalanin usaha lalu kemudian kita sedekah, tidak ada perubahan, maka namanya kita ibadah, keyakinannya terikat kuat dengan hasil. Bila hasil dari yang diminta, maka mantap keyakinan itu. Bila tidak hasil, maka goyanglah keyakinan itu. Ini namanya keyakinan yang masih tingkat awam di mata para sufi, saudara. Oleh karena itu, ibadahlah atas dasar keikhlasan. Buang di hati kepentingan-kepentingan.
kepentingan-kepentingan dunia. Buang. Udah ngaji aja, ngajarin ngaji, ngajar aja. Ini diajarin kagak ngerti-ngerti, bebel juga, gua berhenti juga nih. Jangan, ngajar aja. Urusan paham dan tidak, biarkan urusan Allah dan hamba yang menuntut ilmu. Urusan mengajar, ngajar saja. Urusan ngerti, biar Allah saja. Inilah hamba-hamba yang tidak punya kepentingan bagi dirinya selain pentingnya menyebarkan kebaikan dan menaburkan kebaikan di jagat raya ini. Ketika sudah tidak ada kepentingan, maka di situ Tuhan akan mencintai kita. Para sahabat kenapa tinggi derajatnya? Karena mereka tidak punya kepentingan selain dekat dengan Allah lewat pintu Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Otak mereka yang ada Nabi Muhammad. Otak mereka yang ada Nabi Muhammad. Otak mereka yang ada Nabi Muhammad. Mata mereka yang dilihat Nabi Muhammad. Meski wujudnya nggak dilihat, tapi berasa Nabi itu ada, sehingga mereka memiliki kepatuhan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, hendaklah kita ibadah disertai keikhlasan. Dasari ibadah ini dengan dasar keikhlasan. Pun sebagai penutup bait ini, bila kita tidak bisa untuk ikhlas, jangan berhenti beribadah. Terus saja beribadah meski masih ada riya dalam hati kita. Sebab ngaku ikhlas lebih parah dengan tidak ibadah dibanding sedekah yang disertai niat riya. Masih tinggian sedekah dengan niat riya dibanding kagak sedekah ngaku ikhlas. Sebab Allah Maha Kuasa bisa mengangkat derajat hambanya dari ibadah disertai riya menuju ibadah disertai keikhlasan. Wa madzaka 'alallahi bi'aziz, dan itu tidak sulit di mata Allah. Mungkin saja kita masih dipanjangin umur ini belum ketemu titik ikhlas, sehingga kita masih kurang bekal kita. Bila kita sudah ketemu titik ikhlas, moga saat itu umur kita dicabut biar nggak kena virus ria lagi. Amin ya rabbal alamin. Begitulah sekelumit daripada bait ini. Kelihatannya matanya udah riep-riep, jadi saya mau tutup saja segini aja, nggak mau banyak-banyak. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Silakan.